Ratusan massa yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Subang, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka mempertanyakan dan klarifikasi rencana pembangunan mal bekas bioskop Chandra yang dinilai ada unsur kejanggalan. Ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Subang, Jawa Barat pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam aksinya, mereka mempertanyakan rencana pembangunan mal bekas bioskop Chandra yang dinilai ada unsur kejanggalan. Selama 3 jam lamanya berorasi, tapi PJ Bupati Subang Imran tak kunjung menemui mereka untuk mediasi. Menurut massa, PJ Bupati Subang dinilai gagal dalam memimpin Subang. Mereka yang merasa kecewa kemudian menyerahkan tiket pesawat supaya Imran dan istrinya pulang ke kampung halamannya. Selain itu, massa juga memberikan tolak angin ke pihak kejaksaan dengan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Penyerahan obat tolak angin itu merupakan bentuk dukungan supaya aparat penegak hukum dapat melakukan pencegahan praktik kotor tentang rencana pembangunan mal bekas bioskop Chandra. Koordinator aksi Warlan mengatakan sejak awal rencana proyek pembangunan mal itu telah ada kejanggalan, mulai dari penyusunan peraturan daerah nomor 10 tahun 2023 yang dinilai telah cacat hukum karena tidak ada uji investasi dan terkesan dipaksakan. Bahkan penerbitan perda yang dilakukan pada Desember lalu berdasarkan pasal 21 tentang peralihan dan tertuang di pasal 6 hingga 18, seharusnya peralihan itu harus dibuatkan peraturan bupati. Ditambah lagi saat peraturan bupati belum terbit, namun penyerahan aset seperti bioskop Chandra, pasar Pamanukan, dan pasar Pagaden kepada PTSS telah terjadi. Warlan menambahkan, penyerahan aset ke PTSS diduga menggunakan apresial tahun 2019. Hal itu diduga karena apresial tahun 2024 belum ada. Hari ini sebenarnya mengacu bukan tuntutan, kita klarifikasi ya tentang yang sudah ada ya. Selama ini sampai ramai di media sosial, bahkan udah beberapa dari teman kita mahasiswa juga unjuk rasa dan ormas juga sudah ada unjuk rasa tentang keberadaan bahwa yang mau dibangunnya mall di bekas X Chandra itu satu ya. Nah, karena saya ternyata diselusuri oleh saya, ini dari awal sudah ada suatu kejanggalan dari masalah penyusunan Perda nomor 10 tahun 2023 itu sudah cacat hukum menurut saya karena di situ tidak melampirkan istilahnya uji investasi kan gitu. Jadi seolah-olah dipaksakan. Setelah jadinya Perda dan diberlakukan pada bulan Desember, maka di situ poin di pasal 21 jelas bahwa segala sesuatunya yang menyangkut peralihan itu tertuang dari pasal 6 sampai dengan pasal 18 itu harus dibuatkan peraturan bupati. Nah, setelah peraturan bupati dibuat barulah ada serah terima mekanismenya dengan yang lain-lain, SK diluncurkan atau apa dan sebagainya. Ini tidak ada. Perbub itu tadi jawaban sudah jelas bahwa tidak ada dari Pak Rona juga, Kabagub tidak hadir, berarti jelas cacat hukum. Tapi di bulan 2 Perbub belum dikeluarkan, aset sudah diberikan kepada SS dengan rincian apresialnya itu yang dipakai apresial 2019 itu dugaan saya, karena apresial 2024 itu saya rasa belum ada. Kali itu karena nilainya itu kan harusnya berkembang dong. Benar ya, tanah dengan bangunan tiap tahun. Nah itu juga udah salah. Sehingga otomatis tanggung jawab Chandra, tanggung jawab pasar yang di Pagaden, tanggung jawab pasar yang di Pamanukan udah diserahkan kepada SS. Tetapi ini menggelitik lagi pedagang yang di sana mau dialokasi itu masih dipungut retribusi dari bulan sampai bulan 4. Artinya 2 bulan ini sudah cacat hukum. Uangnya kemana? Ke Pemda, apakah oknum? Tapi kalau oknum kok karcisnya resmi kan? Karcis Pemda retribusi. Masih dipungutnya retribusi dengan jumlah yang cukup menggiurkan terhadap pedagang yang direlokasi dalam 2 bulan terakhir dari 2 pasar itu juga patut dipertanyakan. Sebab karcis yang diterbitkan resmi dari pemerintah daerah. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan.